Mahapralaya adalah peristiwa dihancurkannya kerajaan Dharmawangsa oleh pasukan Aji Wurawari dari Luaram, yang sekarang menjadi Loram, dekat Cepu di perbatasan utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bersama pasukan Sriwijaya, tentara Wurawari menyerbu keraton Dharmawangsa di Watan, yang kemudian menjadi desa Watan, yang kemudian lagi menjadi dusun Simbatan Wetan di desa Simbatan sekarang. Ketika terjadi penyerangan, Raja Dharmawangsa sedang mengatakan dan mengadakan pesta pernikahan putri dan menantunya, Airlangga, seorang pemuda bangsawan Jawa dan Bali. Berikut dikutipkan bagian isi prasasti Pucangan atau Kolkata Stone yang menceritakan petaka besar yang menimpa kerajaan Medang di Watan pada waktu itu. Peristiwanya terjadi pada tahun 938 Saka atau 1016 Masehi. Praloyo Renyowo Dwipa irikan saka kala 939 Riplaraya Haji Wurawari Maso Micil Sangke Waram Ekarnowo Rapanikan saya Wodwipo Rilankala Akweh siro Wan Mahawiseso Cah Karuhun Sama Nangkono Duasa Sri Maharaja Dewata Cah Lumah Ren Sanhian Dharma Parayangan Iwatan Ren Citromoso Sokokolo 939 Sekan Wolo, yang berarti terjemahan umum menurut Agus Santosa di buku Arjuna Wiwaha adalah sebagai berikut. Pralaya atau petaka di tanah Jawa terjadi tahun 938 Saka karena serangan Raja Wurawari yang datang menyerbu dari Luaram. Seluruh pulau Jawa tampak bagaikan lautan. Banyak orang penting yang gugur. Khususnya juga waktu itu Sri Maharaja gugur dan dimakamkan di Candi Suci di Watan pada bulan Caitra tahun 938 Saka. Dharmawangsa meninggal dalam serbuan ini, dan juga sebagian besar pejabat kerajaan, Airlangga dan istrinya dengan pengawalan Empu Narotama menyelamatkan diri dan bertirakat di hutan-hutan di Gunung Lawu atau Gunung Penanggungan. Beberapa tahun kemudian, Airlangga keluar dari persembunyian dan mendirikan kerajaan Kahuripan, yang juga dikenal dengan nama Medang Kahuripan. Kerajaan ini berkembang menjadi sebuah kerajaan besar di tanah Jawa. Medang sendiri merupakan kerajaan yang didirikan oleh Ratu Sanjaya pada abad ke-8. Kerajaan Medang yang mengalami dua periode, yakni periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur ini, memiliki hubungan sangat erat dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Bali. Berhubungan dengan Sriwijaya, karena pasca pemerintahan Sanjaya, Medang dikuasai oleh Ranai Panangkaran Dyah Pancopana, yang diperkirakan keturunan Depunta Hyang, atau pendiri Sriwijaya yang berpindah pusat pemerintahannya dari Sumatera ke tanah Jawa. Semasa pemerintahan Ratai Panunggalan Dyah Dharanendra,
Medang yang bisa disebut sebagai ibu kota Sriwijaya tersebut mengalami kejayaan dengan ditandai perluasan wilayah jajahan. Namun sejak pemerintahan Rakai Warakdiah Samarakwarira, Medang mengalami kemunduran. Di masa pemerintahan Samaratungga hingga Pramodawardhani, Medang cenderung mengutamakan perkembangan agama Buddha. Hal ini ditandai dengan dibangun dan diresmikannya Candi Borobudur. Di masa pemerintahan Samaratungga, wilayah Medang atau Sriwijaya dibagi menjadi dua bagian. Wilayah Sumatera dikuasai Bolo Putrodewo dan wilayah Jawa dikuasai Pramodawardhani. Semasa pemerintahan Pramodawardhani, Medang tidak hanya dikuasai oleh dinasti Shailendra, namun pula dinasti Sanjaya. Mengingat Rakai Pikatan Empu Manuku yang merupakan keturunan Sanjaya tersebut turut menguasai Medang sesudah menikahi Pramodawardhani. Sejak pemerintahan Rakai Pikatan, Empu Manuku hingga Rakai Layang Dyah Tulodhong, Medang diwarnai dengan pemberontakan dan perang saudara. Hingga saat pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa, Istana Medang hancur karena banjir lahar dingin sesudah Gunung Merapi meletus dengan hebatnya pada tahun 928. Karena istana Medang mengalami kehancuran, Empu Sindok yang semula menjabat sebagai Rakrian Mapati Hino menobatkan diri sebagai raja. Oleh Empu Sindok, ibu kota Medang yang berada di wilayah Jawa Tengah dipindahkan di Tamlang atau Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Sejak itulah Medang periode Jawa Tengah telah berakhir. Di masa pemerintahan Empu Sindok, Medang mulai bangkit dan mengalami perkembangan. Berlanjut pada pemerintahan Makuto Wongsowardono, Medang menjalin persahabatan dengan Bali yang ditandai dengan perkawinan politis antara Mahendrata dengan Udayana. Kelak, perkawinan tersebut melahirkan putra bernama Airlangga. Hubungan antara Medang dan Bali berlanjut sampai pemerintahan Dharma Wangsa Teguh. Menjelang runtuhnya Medang, Airlangga dinikahkan dengan putri Dharma Wangsa Teguh. Sebelum pernikahan Airlangga, Dharma Wangsa Teguh menyerang Sriwijaya. Namun, Sriwijaya berbalas menyerang Medang dengan cara mendukung Haji Wurawari. Raja bawahan Medang yang kecewa karena lamarannya pada putri Dharma Wangsa Teguh ditolak. Akibat serangan Haji Wurawari yang mendapat dukungan pasukan Sriwijaya, Medang mengalami kehancuran. Banyak orang Medang yang tengah menyelenggarakan pesta perkawinan Airlangga dengan putri Dharma Wangsa Teguh itu tewas. Bahkan, Dharma Wangsa Teguh sendiri itu turut gugur dalam peristiwa Mahapralaya itu. Jika penyerbuan Haji Wurawari saat Raja Dharma Wangsa menikahkan putrinya terjadi pada bulan Mei atau bulan-bulan sesudahnya, dapat dibayangkan bahwa pertempuran yang antara pasukan yang setia pada raja dan pasukan pemberontakan itu terjadi di bawah sinar cemerlang hasil ledakan bintang yang meledak 7.000 tahun sebelumnya. Memang, dalam banyak kisah dan kepercayaan, sebuah ledakan bintang itu menandai
keruntuhan, atau kebangkitan sebuah dinasti atau orang besar. Pasca peristiwa Mahapralaya, Airlangga yang mendapat dukungan Narotama beserta pengikut setia Dharma Wangsa Teguh mendirikan Kerajaan Kahuripan pada tahun 1019 Masehi. Tetapi kerajaan itu tidak berlangsung lama. Sesudah Airlangga turun tahta untuk menjadi pertapa bergelar Resi Aji Padukampungku Sang Pinoko Citraning Buwono pada tahun 1042 Masehi. Sebelum turun tahta, Airlangga membagi wilayah kekuasaannya melalui bantuan Empu Barada menjadi Kadiri dan Jenggala. Kadiri dengan pusat pemerintahan di Daha diberikan Airlangga pada putranya, yakni Sri Samarawijoyo. Sedangkan Jenggala diberikan kepada putra lainnya, yakni Mapanji Grasakan. Dan terima kasih karena telah menyimak Mahapralaya dari kitab Malas Diri. Sampai berjumpa di kitab-kitab selanjutnya. Jangan pernah lupa diri dan jangan lupakan dari mana kamu berasal.